Banyuwangi, The Sunrise of Java, merupakan kabupaten paling ujung timur di Pulau Jawa. Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 5.782,5 km. Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang 175,8 km dengan berbagai macam potensinya. Antara lain terumbu karang, ikan hias, penyu, rajungan, kepiting, ikan tuna, ikan lemuru, bahkan lobster yang merupakan komoditi ekonomi penting yang bernilai jual tinggi. Pas saya tadi check up dari kapal di bawah laut, ternyata di sana kita melihat lobster di daerah sini gitu Pak. Wah itu kebetulan orang penyuluh datang. Dalam rangka melestarikan dan menggali potensi perikanan Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BP3 Banyuwangi, bekerja sama dengan kelompok pembudidaya ikan Pokdakan Pesona Bahari, Desa Bangsring, Kabupaten Banyuwangi, melaksanakan percontohan penyuluhan budidaya lobster. Pendampingan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan antara lain penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan akses perizinan, teknik budidaya lobster, akses modal, serta akses pasar. Kita siap untuk budidaya lobster dengan metode seperti ini? Siap! Penguatan kelembagaan dilakukan dengan pendampingan rutin ke kelompok, melakukan pendampingan administrasi mulai dari berita acara pembentukan kelompok, SK Desa, pembukuan kelompok, registrasi di Dinas Perikanan, serta pendampingan manajemen keuangan. Metode budidaya yang dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan lobster air laut ini adalah menggunakan keramba dasar. Metode ini dipilih setelah identifikasi lokasi yang dilaksanakan oleh penyuluh dan kelompok. Tujuan dari metode dasar adalah agar sesuai dengan habitat lobster, yakni di dasar laut. Melindungi lobster dari penetrasi cahaya matahari, melindungi keramba dari gelombang, arus, sampah, serta dari pencurian. Pemasangan keramba dasar dilakukan saat arus dan ombak tidak kencang. Keramba ditempatkan pada kedalaman lebih dari 10 meter pada bagian dasar laut yang datar dan tidak merusak ekosistem terumbu karang. Lobster yang dibudidayakan adalah lobster muda, jenis mutiara dan pasir dengan berat rata-rata adalah 50 gram. Dengan padat penebaran sebanyak 30 ekor per meter persegi. Pemberian pakan dilakukan 1 kali pada sore hari, dengan dosis pemberian pakan 5-10% dari total biomas. Pakan yang digunakan antara lain keong, bekicot, ikan ruca, serta kerang-kerangan. FTR lobster selama masa pemeliharaan rata-rata 5-10 per 1 kg lobster. Apabila terdapat lobster yang terkena penyakit, maka segera ditempatkan di petak karantina untuk mendapatkan pengobatan yang intensif.
setiap sebulan sekali dilakukan monitoring pertumbuhan dan kesehatan lobster. Lobster mutiara dapat dipanen dengan berat minimal 200 gram per ekor. Dan untuk lobster pasir bisa dipanen pada berat minimal 150 gram per ekor. Setiap melakukan panen dengan akumulasi sebanyak 50 kg, Pokdakan Pesona Bahari melakukan pelepasliaran lobster ke alam sekitar sebesar 2% dari jumlah yang dipanen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh kelompok kami hari ini adalah sebagai percontohan budidaya lobster. Pilihan saya adalah keramba dasar. Kenapa kok pakai keramba dasar? Nah, di sini ada 4 permasalahan sebetulnya kalau pakai keramba apung. 1, ombak, arus, juga sampah di musim hujan. Ini biasanya dari sungai-sungai masuk, sampah di musim hujan. Terus pencurian, Pak, yang terakhir. Jadi untuk menghindari itu, teman-teman dan penyuluh di sini semua sepakat untuk mengambil keputusan keramba dasar. Itu kedalaman 10 meter. Kedalaman 10 meter, sehingga walaupun ombak itu cuma terjadi di atas. Kami melakukan kearifan lokal, jadi pakan-pakan yang ada di sekitar lingkungan sini, termasuk ini kemas yang di sawah itu saya pakai, Pak. Yang penting buktikan ini berhasil, nanti kita bantu lagi konsep dana BLU-nya itu hanya banyak 3%, nggak sulit kalau lobster yang Bapak bangun, apalagi Bapak tadi lobster ini benihnya hanya bisa makan plankton itu kan adanya di bawah di tempat kedalaman, jadi kalau di atas sedikit, makanya kalau di dalam survival rate-nya itu bisa sampai 80%. Kalau di atas itu hanya 30-40%. Itu berdasarkan informasi yang saya dapat dari Profesor Effendi Ghazali yang di Jakarta itu. 2 hal tadi yang Bapak sampaikan, yang pertama tentang kebutuhan terhadap alat untuk menyelam, kemudian masalah, walaupun Bapak belum sebutkan, tapi saya bisa menangkap kesulitan untuk perbanyakan, ya nanti modal BLU ada, Pak. Bapak tinggal hitung di mana, nanti biar tim kita yang menjalanin. Ini Pak Dirjen Budidaya ada, Pak Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Pemasaran, Dirjen PDS ada, Pak Nilanto lengkap. Ada Dirjen, ada Kepala Badan Karantina, kalau Bapak mau ekspor, beliau juga memberikan izin. Ada Ibu Lili yang sangat terkenal terakhir-terakhir ini fotonya. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, secara prinsip kami mendukung apapun yang dilakukan untuk kebaikan kita semua, untuk menjaga lingkungan. Terima kasih kepada Balai Latihan dan Penyuluhan Banyuwangi, Pak Subiakto, Pak Ahmad Subiakto, saudara kembarnya Pak Slamet Subiakto. Terima kasih, dan seluruh jajaran di Balai Penyuluhan Banyuwangi ini tetap semangat, yakinlah apa yang kita lakukan adalah kebaikan buat masyarakat kita. Jangan pernah sedih, mengeluh, ataupun bahkan menyerah. Apa yang Bapak lahirkan hari ini akan dirasakan ke depannya bagi anak-anak kita. Tolong semangat ini kita jaga, dan saya akan selalu semangat manakala melihat bapak-bapak, ibu-ibu semangat. Terima kasih. Penyuluh perikanan adalah pelita suksesnya masyarakat perikanan. Pengembangan budidaya lobster di Indonesia diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dari hulu ke hilir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan secara luas. Laut adalah masa depan bangsa. Untuk kesejahteraan anak cucu kita.